Pada hari hari ke-6 atau bisa dibilang hari ke-1 minggu kedua, di situ kami mempelajari tentang pembahasan soal yang di minggu pertama, di mana di minggu pertama kita sudah diberikan soal dan kita harus menjawabnya. Oke, gini ya. Nah, di hari pertama minggu kedua review materi dan bahas teks. Nah, di sini yang pertama aku akan jelaskan, ini aku beri komentar semua dulu. Kita ke bawah ya, dimana di situ kita mempelajari tentang tetap menggunakan if, dan di situ terdapat suatu tipe data namanya undefined. Itu kita harus pelajarin dan lebih mendalami hal tersebut. Contohnya, umur sama dengan 7. Kemudian jika pekerjaan tipe pekerjaan ya, kita lihat tipe pekerjaan adalah yang kedua misalkan ya, dimana ada kelompok-kelompoknya. Kemudian kita kasih if jika umur sama dengan lebih dari sama dengan 7 dan tipe pekerjaan lebih dari sama dengan 3, lebih dari 2, maka yang terjadi adalah console log ini masuk gitu ya. Nah, ini kita coba buka terminal. Ini kita sudah masuk T1 dan semua. Oke, pertama kita CD dulu ya, karena kita belum masuk T1 conditional dulu. Oke, nah, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena ya tidak terdeklarasi gitu. Kita juga bisa mendeklarasikan hal tersebut. If undefined, maka gini aja ya, maka jawaban sama dengan masuk log. Jika undefined, maka dia jika tidak undefined maka dia akan log jawaban. Terjadi apa? Jawaban, kita belum deklarasikan suatu jawaban ya. Jawaban ya. Nah, undefined. Kenapa kayak gitu? Karena ini nggak masuk, jadi kita dapatkan nilainya undefined. Tapi kalau misalkan masuk, misalkan ini adalah ini lebih dari 2 ya, sedangkan ini 2, jadi kan nggak masuk. Kita jadi ini 3, kita save. Nah, harusnya masuk ya. Umur lebih dari 7, oh iya lebih dari 7 juga ya, jadi ini harus masuk juga nih. Kita save. Nah, masuk ya, karena if yang pertama, stat yang pertama masuk lebih dari 7, tipe pekerjaan juga lebih dari 2 masuk gitu ya.
sehingga jawaban bernilai masuk dan akan di print jika tidak undefined gitu. Jadi undefined juga suatu tipe variabel seperti halnya number, string, dan itu sudah dibahas di hari kedua. Jadi bisa dibuka lagi di hari kedua tentang hal tersebut. Di situ membahas tentang tipe-tipe data gitu. Kemudian selanjutnya saat di hari pertama minggu kedua itu juga terdapat materi tentang truly dan falsy, di mana truly dan falsy ini dengan teori sebagai berikut ya, di mana kita mendapatkan teori sebagai berikut, truly dan falsy konsep, di mana ada tipe boolean. Jika booleannya bernilai true, itu true ya, bernilainya true. Tapi kalau bernilai false, itu falsy masuknya. Seperti itu. Jadi untuk boolean itu kan ada dua value, true atau false, 0 atau 1 gitu. Seperti halnya digital, 1 atau 0. Kemudian ada number. Untuk number, 0 itu falsy, termasuk falsy, dan itu bersifat none ya. Tipe data none juga termasuknya. Kemudian 9 itu true, mau 8, 7 itu true gitu. Asal jangan bernilai 0. Kalau 0 itu termasuknya seperti boolean, itu 0 gitu, termasuk false gitu. Kemudian string. Nah, di sini kayak gini kita tulis asal ini ya termasuknya true, masuk ke truly. Dimana string ada suatu nilainya, ada suatu value-nya berupa teks gitu kan. Kemudian jika kosong seperti ini, kosong bawahnya gini, kosong itu termasuk falsy gitu. Kemudian selanjutnya ada undefined null. Nah, undefined null yang tadi dibahas tadi ini termasuk falsy juga gitu. Kemudian selanjutnya converting value itu menggunakan tanda seru seperti ini ya. Jadi ini adalah jika tidak undefined gitu, baru bakal menampilkan sesuatu di terminal, yaitu dari variabel jawaban yang bernilai masuk saat kondisi if-nya terpenuhi gitu. Kemudian selanjutnya jika if string, nah ini juga suatu percobaan ya. Jika string 2 ini tidak bersingkat 2, kode akan berjalan. Kita coba ya. Kode akan berjalan. Jadi jika tidak bernilai string 2, nah, bakal berjalan. Tapi kalau kita tulis string 2 aja, dimana string 2 ini kan kosong, itu nilainya falsy, termasuk konsep falsy ya. Jadi ya nggak ada muncul apa-apa tuh gitu. Jadi seperti itu ya perbedaan truly dan falsy. Oke, jadi mungkin itu saja sih sebenarnya yang dibahas. Kemudian selanjutnya waktu itu juga ada beberapa pertanyaan tentang truly dan falsy, seperti halnya saat number ini kalau minus ini masuk truly atau falsy. Minus 9 itu masuk truly ya. Coba aja kita coba. Nah, oke, kode akan berjalan karena ini truly gitu. Tapi kalau number 1 bernilai 0, ini masuk falsy. Nah, tuh. Nah, berjalan ya, tuh. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang penting ada nilainya, entah itu bentuknya minus, desimal maupun plus, itu true.
Yang penting bukan 0. Yang 0 itu pasti bernilai false gitu. Coba kita bernilai 98,77. Apa yang terjadi? Oh, ini 61 ya. 62. Ya, kode akan berjalan. Jadi pecahan maupun bulat, minus maupun plus itu true gitu. Dan ini memang konsepnya nanti banyak digunakan di React.js. Jadi untuk truly dan false ini harus dipahami betul-betul gitu ya. Boolean yang bernilai false itu pasti false ya, false. Ini udah jelas banget sih kalau ini ya, true dan false. Intinya cuma nilainya ada dua ini doang, cuma dua ini doang kok. Kemudian number kan ya ada angka, kemudian ada 0, ada 8, ada 9, ada berapa. Nah, yang penting bukan 0 itu pasti masuk false. Kalau ada angkanya, entah itu desimal maupun bulat, plus maupun minus, itu true. Kemudian untuk string juga, yang penting ada karakternya, ada value-nya, itu masuk true nih. Kalau misal kosong seperti ini itu false gitu. Kemudian undefined dan null juga termasuk false. Oke, jadi gitu yang waktu itu dibahas. Kemudian selanjutnya banyak pertanyaan itu mengenai ini lagi ya, contoh soal yang pernah dijawab, dimana jawaban yang sering dijawab itu dia menganut konsepnya block code ya. Jadi ada bloknya tersendiri. Contohnya adalah gini. Bentar, aku copy dulu dari atas. Nah, ini. Nah, gini ya. Ini namanya block code, dimana ada suatu if. Ada if, kemudian ini tuh. Ada if, kemudian ada else if gitu. Nah, ini satu block code gini. Gitu. Dan dia akan mengeksekusi dari awal dulu nih. Ini dieksekusi apakah termasuk dia, kalau belum berarti lanjut ke kedua. Apakah sudah termasuk masuk ke logika ini atau conditional ini. Kalau belum masuk lagi lanjut. Apakah sudah masuk? Oh, oke, lanjut, udah masuk ya. Udah masuk. Jadi ya udah jabatan sama dengan officer 1. Jadi ini tidak dieksekusi lagi nih. Ini nggak dieksekusi karena apa? Ini sudah masuk. Gitu. Ini nggak dieksekusi lagi. Nah, beda halnya dengan kita menggunakan if yang sama, tapi block code-nya itu tidak ada. Jadi ini satu block code nih ya. Ini satu block code. Tapi kalau kita menggunakan if, nah if kayak gini. Nah, seperti itu. Ini block code-nya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Sehingga kalau ini masuk gak? Enggak. Ini masuk gak? Enggak. Ini masuk. Kemudian ini juga masuk. Nah, jadi nanti yang dua nilai ini yang akan tertampil nih. Ini dan ini gitu. Jadi jabatan nih aslinya nilainya ada officer 1, kemudian ditimpa lagi menjadi tentara gitu. Nah, ini yang mengakibatkan dia namanya termasuknya nested if ya, tetapi di sini tidak disarankan sebenarnya dari kesimpulan pembelajaran yang tadi malam itu, dan ini tanggal 21 ya, tanggal 20 kemarin itu tidak disarankan agar ya tidak terjadinya block code yang banyak seperti ini, karena di if ini pasti mempunyai anak lagi, yaitu else if gitu. Punya anak lagi apa gitu kan di sini. Kemudian nah begitu. Jadi ini adalah suatu block code, 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi tidak disarankan menggunakan gitu. Jadi seperti itu sih kesimpulannya. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan nilai yang paling tinggi dulu ya, ininya jabatan tertinggi ditaruh di atas gitu. Seperti itu. Nah, jadi perbedaannya seperti itu untuk block code dan block code pada suatu if ya. Kemudian selanjutnya ya mungkin itu saja untuk di hari kelima. Selanjutnya di hari ke-6 ya atau hari pertama minggu kedua. Kemudian selanjutnya di hari kedua minggu kedua ada conditional switch, di mana conditional switch ini sama seperti halnya if, tetapi dia
menggunakan switch case gitu ya. Nanti hasilnya akan sama seperti if seperti ini. Tapi nanti konsep atau penyusunan code-nya itu berbeda. Masuk dalam bentuk pengkondisian, sama aja pengkondisian, tetapi ya banyak pengkondisian kan banyak ya, ada if, ada switch gitu. Dan ini kita sudah masuk ke pengkondisian berikutnya, yaitu conditional switch.